Apakah Anda sering mengalami situasi di mana presentasi yang telah dipersiapkan matang ternyata tidak menghasilkan dampak atau tindak lanjut yang diharapkan? Atau mungkin Anda merasa pesan kunci justru tidak tersampaikan dengan efektif kepada audiens? Buku Pitch karya Danny Fontaine menawarkan solusi sistematis terhadap tantangan tersebut. Dalam video ini, kami akan meringkas pokok-pokok pemikiran dari buku tersebut sehingga Anda dapat menguasai prinsip-prinsip utamanya dengan jelas dan efisien. Kita akan membahas bagaimana menyusun presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga memorable dan persuasif. Mari simak bersama. Pendahuluan, dilema pesta koktail. Bayangkan Anda berada di sebuah acara sosial. Musiknya lembut, obrolannya ramai, dan seseorang menoleh kepada Anda dengan pertanyaan klasik itu. Jadi, apa pekerjaan Anda? Anda memanfaatkan momen tersebut. Anda menyampaikan ringkasan yang telah dilatih dengan baik tentang peran Anda, misi perusahaan Anda, dan jargon industri yang mendefinisikan kehidupan sehari-hari Anda. Anda berbicara tentang mengoptimalkan alir kerja, memanfaatkan sinergi, dan inovasi disruptif. Sekitar 2 menit kemudian, Anda melihat perubahan halus. Senyum mereka menjadi kaku, mata mereka mulai bergerak di sekitar ruangan mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, mereka menggumam alasan tentang perlu mengisi ulang minuman atau melihat seseorang yang mereka kenal, dan mereka pun pergi. Sekarang, bayangkan skenario yang berbeda. Anda berada di ruang konferensi, berdiri di depan dewan pengambil keputusan. Anda telah menghabiskan waktu minggu-minggu untuk menyempurnakan 60 slide presentasi penuh dengan data, chart, dan proyeksi. Anda dibersenjatai dengan fitur dan manfaat. Tetapi saat Anda mengklik maju, Anda melihat tatapan kosong yang sama. Mereka hadir secara fisik tetapi secara mental mereka sudah meninggalkan gedung. Kedua situasi ini, meskipun tampaknya berbeda, pada dasarnya sama. Mereka mewakili kegagalan koneksi. Dalam dunia yang dibanjiri informasi dan presentasi tanpa henti, metode persuasi yang lama yang mengandalkan logika, data, dan fitur tidak lagi cukup. Kita telah dilatih untuk percaya bahwa argumen terbaiklah yang menang. Tetapi bagaimana jika selama ini kita salah? Inilah intisari wawasan dari pendekatan modern dalam melakukan presentasi. Persuasi sejati bukan tentang memberitahu. Ini tentang membuat orang merasakan. Ini bukan tentang menyajikan masalah. Ini tentang membiarkan audiens Anda mengalaminya. Presentasi yang paling berpengaruh bukanlah ceramah, melainkan perjalanan. Mereka mengubah pendengar pasif menjadi peserta aktif dan evaluator skeptis menjadi sekutu yang empatik. Ringkasan ini akan memandu Anda melalui filosofi persuasi yang baru. Kita akan menjelajahi bagaimana memikat audiens manapun dengan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan. Alasan mengapa bermain aman adalah langkah paling beresiko yang dapat Anda ambil. Cara memilih pertempuran Anda dengan bijaksana, urutan emosi yang penting dari setiap daya tarik yang berhasil, dan akhirnya cara memanfaatkan energi Anda sendiri untuk memberikan kinerja terbaik pada saat dibutuhkan. Selamat datang di seni presentasi berbasis pengalaman. Bab 1. Melampaui slide. Kekuatan pengalaman imersif. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang mendefinisikan ulang apa itu sebuah presentasi. Seorang guru sekolah negeri menghadapi pertemuan anggaran yang penting dengan dewan sekolah setempat. Dia bisa saja menyiapkan presentasi yang penuh dengan grafik yang menunjukkan penurunan nilai ujian, foto-foto peralatan yang bebrok, dan spreadsheet yang memohon dana lebih banyak. Itu akan bersifat faktual, itu akan dibenarkan, dan hampir pasti akan terlupakan di tengah selusin permintaan pendanaan lainnya. Tetapi dia memilih jalan yang berbeda. Ketika anggota dewan tiba, dia tidak mengarahkan mereka ke ruang konferensi. Dia mengantar mereka ke sebuah ruang kelas. Tapi ini bukanlah ruang kelas biasa. Dia telah mengatur agar mereka duduk di meja yang rusak dan goyah. Dia memberi mereka buku pelajaran usang yang jilidnya sangat longgar, sehingga halaman-halamannya berhamburan ke lantai. Kemudian dia memberi mereka tugas sederhana untuk diselesaikan pada deretan komputer kuno yang lambat, yang setengahnya bahkan tidak bisa dinyalakan.
Selama 10 menit penuh, para pengambil keputusan yang berkuasa ini, yang terbiasa dengan kursi ergonomis dan internet berkecepatan tinggi, berjuang. Mereka merasakan frustasi karena meja yang tidak dapat diam. Mereka mengalami rasa malu karena buku yang hancur di tangan mereka. Mereka membagi penderitaan karena menunggu komputer memproses perintah sederhana. Mereka tidak diberitahu tentang masalahnya. Mereka menjalaninya. Ketika guru itu akhirnya berbicara, kata-katanya mendarat dengan kekuatan kebenaran bersama. Inilah, katanya dengan tenang, inilah yang dihadapi murid-murid kami setiap hari. Inilah kenyataan dari pendanaan kami saat ini. Kami membutuhkan dukungan Anda untuk mengubah ini. Anggaran itu disetujui secara bulat suara. Kisah ini mengilustrasikan perubahan mendasar dalam perspektif yang diperlukan untuk persuasi modern. Presentasi yang hebat bukanlah transfer data, melainkan penyampaian pengalaman. Tujuan Anda bukanlah sekedar menginformasikan audiens Anda, melainkan menuntun mereka pada kesimpulan mereka sendiri melalui pertemuan yang dibuat dengan hati-hati. Pikirkan tentang perusahaan perangkat lunak yang menjual sistem manajemen data baru ke rumah sakit. Daripada slide presentasi yang menggembar-gemborkan alur kerja yang efisien dan peningkatan efisiensi, mereka dapat mengadakan simulasi langsung. Mereka dapat membagi eksekutif rumah sakit menjadi 2 tim. Satu tim harus menemukan informasi pasien penting menggunakan sistem lambung mereka yang terfragmentasi. Yang lain menggunakan platform terintegrasi yang baru. Tim pertama membutuhkan 5 menit yang panik, mensimulasikan penundaan hidup atau mati. Tim kedua menemukan informasi dalam 30 detik. Nilai perangkat lunak tersebut tidak lagi menjadi klaim abstrak. Itu adalah kenyataan yang mendalam dan tak terlupakan. Para eksekutif tidak hanya memahami manfaatnya, mereka telah merasakan kelegaan dan urgensi. Inilah presentasi berbasis pengalaman. Ia menyelam baik melalui simulasi fisik, kisah yang menarik, atau demonstrasi yang kuat sebagai alat persuasi utamanya. Anda bergerak dari hanya sekedar memberitahu audiens Anda mengapa mereka harus peduli, menjadi menciptakan konteks di mana mereka menemukan alasan itu sendiri. Bab 2. Bahaya dari yang terprediksi. Mengingat kekuatan pendekatan ini, mengapa kebanyakan dari kita secara naluriah kembali ke keamanan presentasi slide standar? Jawabannya terletak pada keanehan psikologi manusia. Otak kita dirancang untuk efisiensi. Untuk menavigasi dunia yang kompleks tanpa kewalahan, pikiran kita beroperasi dalam semacam autopilot, mengandalkan jalan pintas mental dan pola yang akrab. Ini sangat baik untuk menghemat energi, tetapi sangat buruk bagi siapapun yang mencoba menyampaikan pesan yang mudah diingat. Ketika audiens memasuki ruangan, melihat layar dan mengharapkan presentasi PowerPoint, otak mereka mengklik ke mode penerimaan pasif. Ini seperti hipnosis jalan tol. Anda bergerak maju, tetapi Anda tidak benar-benar terlibat dengan perjalanannya. Efek mati rasa dari pengulangan ini menciptakan semacam kekebalan. Setelah duduk melalui ratusan slide dengan template perusahaan yang sama, poin-poin yang sama, dan struktur yang sama, perhatian pendengar teralihkan, dan retensi mereka menurun drastis. Kefamiliaran yang membuat Anda merasa aman dalam penyampaian Anda, itulah yang memastikan pesan Anda akan hilang dalam lautan kesamaan. Oleh karena itu, pilihan teraman, yaitu berpegang teguh pada format yang terbukti, sebenarnya adalah yang paling berbahaya. Itu menjamin presentasi Anda akan diabaikan. Untuk menembus autopilot mental ini, Anda harus memperkenalkan gangguan yang disengaja dan bijaksana. Ketika Anda menghadapi audiens dengan sesuatu yang baru, format yang tidak terduga, suasana yang tidak biasa atau pembukaan yang mengejutkan, Anda memicu respon fisiologi. Otak yang terkejut dari rutinitasnya langsung memperhatikan. Ia mulai memproses informasi lebih dalam, bertanya, apa ini? Mengapa ini berbeda? Kondisi kewaspadaan inilah ladang subur tempat ide-ide Anda dapat berakar. Merangkul pendekatan ini memerlukan pergeseran budaya menuju pengambilan resiko yang cerdas. Ini melibatkan penerimaan bahwa tidak setiap eksperimen akan menjadi sukses tanpa celah. Beberapa ide akan gagal, tetapi apa yang disebut kegagalan ini bukanlah bencana, itu adalah data. Mereka memberikan informasi yang sangat berharga tentang apa yang beresonansi dengan audiens Anda dan apa yang tidak. Seperti yang pernah dicatat oleh pendiri IBM,
Kunci untuk meningkatkan tingkat keberhasilan Anda adalah menggandakan tingkat kegagalan Anda. Tujuannya bukanlah kecerobohan yang sembrono, tetapi pola pikir eksplorasi sistematis. Ciptakan lingkungan di mana tim Anda merasa aman untuk menguji ide-ide yang tidak konvensional, untuk berganti dengan cepat, dan untuk belajar dari hasilnya. Wawasan yang diperoleh dari eksperimen berani ini pada akhirnya akan menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada pengulangan yang dapat diprediksi dan pada akhirnya dilupakan dari presentasi usang yang selalu Anda berikan. Bab 3. Seni strategis dalam seleksi. Sebelum Anda menginvestasikan energi kreatif dan sumber daya Anda dalam menyusun presentasi berbasis pengalaman, ada langkah pertama yang penting dan sering diabaikan. Anda harus mengukur kelayakan peluang. Tidak setiap undangan untuk presentasi adalah kesempatan nyata untuk menang. Mencurahkan hati Anda ke dalam presentasi yang tidak pernah benar-benar dapat dimenangkan bukanlah dedikasi. Itu adalah alokasi strategis yang salah dari aset Anda yang paling berharga, waktu, bakat, dan semangat juang. Pertimbangkan kisah sebuah agensi desain menengah yang menerima undangan yang tampaknya transformatif untuk presentasi proyek rebranding global untuk perusahaan Fortune 500. Biaya potensialnya sangat besar, tim sangat gembira. Tetapi seorang mitra berpengalaman memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dia menemukan bahwa klien telah bekerja dengan sebuah agensi yang sama selama lebih dari 10 tahun. CEO agensi itu adalah rekan bermain golf reguler dengan Chief Marketing Officer klien. Yang paling mengungkapkan, ringkasan proyek berisi persyaratan teknis yang sangat spesifik yang sangat cocok dengan metode eksklusif agensi petahana. Gambarannya menjadi jelas, ini bukan kompetisi yang sebenarnya. Itu adalah kegiatan prosedural untuk memenuhi peraturan pengadaan perusahaan. Agensi yang terpilih sebenarnya sudah diputuskan. Skenario ini mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Beberapa kontes presentasi adalah ilusi. Perusahaan dapat menggunakan banyak penawar sebagai muslihat untuk menekan harga vendor pilihan mereka atau hanya untuk memenuhi persyaratan peraturan untuk mengumpulkan beberapa penawaran. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa menjadi pion yang tidak sadar dalam negosiasi orang lain. Untuk menghindari ini, Anda harus menjadi master kualifikasi. Sebelum Anda mengatakan ya, ajukan pertanyaan yang sulit dan jelas. Siapa klien itu sebenarnya? Apakah permintaan ini datang tiba-tiba atau apakah ada hubungan yang sudah ada? Bagaimana proses pengambilan keputusannya? Apakah Anda akan memiliki akses ke pemegang anggaran dan pengambil keputusan yang sebenarnya? Apakah anggarannya realistis? Bisakah organisasi ini benar-benar membayar layanan Anda? Apakah motif sebenarnya? Apakah mereka benar-benar tidak puas dan mencari perubahan? Atau mereka hanya melalui prosedur? Sama pentingnya adalah mengukur kelayakan diri sendiri. Ini adalah penilaian internal yang jujur. Apakah Anda memiliki keunggulan unik dalam situasi ini? Apakah Anda memiliki keahlian dan rekam jejak spesifik untuk memberikan hasil yang luar biasa? Apakah kerangka waktu dan anggaran yang diusulkan kondusif untuk pekerjaan berkualitas? Yang paling penting, apakah klien dan proyek ini selaras dengan nilai dan tujuan jangka panjang perusahaan Anda? Memenangkan bisnis yang salah bisa lebih mahal daripada kalah. Terkadang, langkah strategis yang paling kuat yang dapat Anda ambil adalah menolak dengan anggun undangan tersebut. Tindakan ini saja dapat mengubah dinamika, memaksa klien untuk mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya, dan menunjukkan bahwa waktu dan keahlian Anda berharga dan terbatas. Dengan fokus hanya pada peluang yang menjanjikan strategis, Anda memastikan bahwa presentasi terkuat Anda dicadangkan untuk pertempuran yang dapat Anda menangkan. Bab 4. Urutan emosional. Rasakan dulu, pikirkan kemudian. Setelah Anda mengukur kelayakan peluang dan memutuskan untuk maju, Anda menghadapi tantangan utama dari setiap presentasi. Bagaimana menyusun pesan Anda? Pendekatan konvensional yang terbalik adalah memimpin dengan logika. Kita mempersenjatai diri kita dengan fakta, angka, dan fitur. Percaya bahwa kasus rasional akan mengarahkan audiens rasional pada kesimpulan rasional. Tetapi, penelitian psikologis selama puluhan tahun telah membuktikan model ini cacat. Manusia bukanlah makhluk yang murni rasional.
kita adalah makhluk emosional yang merasionalisasikan perasaan kita. Ketika Anda bertemu audiens yang skeptis dengan dinding data, Anda sering memicu respons defensif. Otak mereka tidak mengevaluasi informasi Anda secara adil. Sebaliknya, mereka menjadi pencari kesalahan yang ahli, memilih-milih kelemahan dan mengabaikan kekuatan Anda. Anda tidak bisa menggunakan logika untuk melewati penghalang emosional. Urutan yang benar adalah memimpin dengan perasaan dan baru kemudian mengikuti dengan fakta. Untuk mengilustrasikannya, mari kita bandingkan dua pendiri startup yang melakukan presentasi kepada panel investor yang sama. Bob mewakili model lama. Dia membuka laptopnya dan memulai perjalanan metodis melalui presentasinya, ukuran pasar, lanskap kompetitif, spesifikasi teknologi, dan proyeksi keuangan. Pada slide 20, mata para investor telah berkaca-kaca. Mereka sudah memiliki perusahaan favorit di sektor itu, dan setiap titik data baru yang diberikan Bob hanya memberi mereka lebih banyak amunisi untuk digunakan melawannya. Mereka tertutup secara emosional dan logikanya memantul dari dinding perlawanan. Diana melakukan presentasi perangkat kesehatan revolusioner. Dia masuk ke ruangan yang sama, tetapi dia tidak membuka laptopnya. Terbalik, dia menatap mata para investor dan memulai cerita. Dia bercerita tentang malam ketika putrinya yang masih kecil mengalami serangan asma parah. Dia menggambarkan teror melihat anaknya kesulitan bernafas, panik karena mengemudi terburu-buru ke ruang gawat darurat, dan ketidakberdayaan yang mendalam karena memegang alat pemantau yang tidak berfungsi, yang tidak memberikan peringatan. Hanya dalam 90 detik, energi di ruangan itu berubah. Para investor, banyak di antara mereka adalah orang tua, bukan lagi pengkritik analitis. Mereka terhubung, mereka merasakan, mereka mengingat momen ketakutan dan kerentanan mereka sendiri. Mereka sekarang terlibat secara emosional dalam misi Diana. Sekarang dia membuka laptopnya. Sekarang dia menunjukkan spesifikasi teknis, analisis pasar, model bisnis. Tetapi para investor tidak mencari kekurangan. Mereka mencari konfirmasi. Mereka menginginkan dia berhasil. Fakta tidak lagi digunakan untuk membangun kasus dari awal melawan perlawanan. Fakta digunakan untuk memvalidasi kebenaran emosional yang telah ditetapkan. Diana bekerja dengan psikologi manusia, bukan melawannya. Dia mengerti bahwa orang memutuskan dengan perasaan mereka dan membenarkan dengan pikiran mereka. Pelajarannya bukanlah untuk meninggalkan fakta, tetapi untuk mendapatkan urutan yang benar. Gunakan emosi untuk membuka pintu dan melarutkan perlawanan. Kemudian, gunakan logika untuk memberikan izin intelektual kepada audiens Anda untuk bertindak berdasarkan apa yang sudah mereka rasakan. Bab 5. Menguasai momen. Pola pikir pelaku pertunjukan. Hari telah tiba. Anda telah melakukan pekerjaan strategis. Anda telah menyusun pengalaman imersif dan menarik secara emosional. Dan sekarang, Anda berdiri beberapa saat sebelum pertunjukan. Disinilah teori bertemu praktik. Dan di mana banyak presentasi hebat dapat digagalkan oleh satu lawan tangguh, sistem saraf Anda sendiri. Itu sangat alami. Telapak tangan Anda berkeringat, jantung Anda berdebar kencang, pikiran Anda berdengung dengan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Pendekatan tradisional adalah mencoba melawan perasaan ini untuk menekan kegugupan. Tetapi pendekatan lebih kuat adalah membingkai ulang hubungan Anda dengan mereka. Pahami bahwa kecemasan pra-pertunjukan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Anda peduli. Lebih penting lagi, gairah fisiologis yang Anda alami, detak jantung yang cepat, nafas yang tergesa-gesa, kesadaran yang tinggi, hampir identik dengan keadaan kegembiraan. Atlet Olimpiade adalah master dalam menafsirkan sinyal fisik yang sama ini, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai kesiapan, sebagai vitalitas yang menunggu untuk disalurkan. Mereka memberitahu diri mereka bahwa saya bergairah, bukan saya gugup. Pembingkaian ulang kognitif sederhana ini dapat mengubah energi itu dari kekuatan yang melumpuhkan menjadi dorongan. Di luar pola pikir, Anda dapat menggunakan teknik praktis untuk menguasai fisiologis Anda. Yang pertama, pernafasan sadar. Nafas Anda adalah kendali jarak jauh langsung untuk sistem saraf Anda. Ketika kecemasan menyerang, pernafasan menjadi cepat dan dangkal, memperkuat respons stres. Lawan itu dengan pernafasan yang disengaja.
Teknik seperti pernafasan kotak, menarik nafas selama hitungan 4, menahan selama 4, menghembuskan nafas selama 4, dan menahan lagi selama 4. Dapat secara fisiologis memperlambat detak jantung Anda dan mendorong ketenangan. Latih ini setiap hari agar menjadi alat otomatis yang dapat Anda gunakan di saat-saat sebelum Anda memulai. Yang kedua, kurasi dialog internal Anda. Kritik Anda sendiri bisa menjadi yang paling keras ketika taruhannya tinggi. Jangan biarkan ketakutan samar-samar berjalan tanpa diperiksa. Ambil pendekatan proaktif. Tuliskan setiap pikiran negatif, seperti, "Ayo akan lupa lain saya. Mereka tidak akan suka saya." Lalu lawan dengan respons yang rasional dan berbasis bukti. "Saya telah berlatih presentasi ini dengan menyeluruh. Saya ada di sini karena saya ahli tentang topik ini." Proses ini mengubah kecemasan yang tidak berdasar menjadi kekhawatiran spesifik yang dapat Anda pikirkan secara rasional. Yang ketiga, wujudkan kepercayaan diri. Bahasa tubuh Anda tidak hanya berkomunikasi dengan orang lain, itu berkomunikasi dengan Anda. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengadopsi pose kekuatan seperti berdiri tegak, kaki selebar bahu, tangan di pinggang, dada terbuka selama hanya 2 menit dapat meningkatkan testosteron terkait dengan kepercayaan diri dan menurunkan kortisol, hormon stres. Sebelum Anda melangkah ke ruangan, temukan ruangan pribadi dan ambil pose ini. Gabungkan ini dengan memvisualisasikan momen sukses besar di masa lalu. Membiarkan perasaan positif itu membanjiri diri Anda saat ini. Ingat, Anda bukan pemohon yang memohon persetujuan. Anda adalah profesional yang menawarkan sesuatu yang bernilai nyata. Gairah dan keyakinan Anda adalah aset terbesar Anda. Energi gugup itu adalah bahan baku dari karisma Anda. Percayalah pada persiapan Anda yang telah mendalam, rangkul intensitas momen itu, biarkan gairah authentik Anda untuk pekerjaan Anda bersinar. Dan Anda tidak hanya akan menyampaikan presentasi, tapi akan menyampaikan pertunjukan yang menggerakkan orang lain untuk bertindak. Kesimpulan, kesan yang tak terlupakan. Perjalanan melalui seni presentasi berbasis pengalaman membawa kita pada satu kesimpulan yang kuat. Persuasi di dunia modern tidak dimenangkan oleh data terbanyak, tetapi oleh koneksi yang paling mudah diingat. Tujuannya adalah untuk bergerak melampaui pertukaran informasi transaksional dan ke alam transformatif dari pengalaman bersama. Kita telah belajar bahwa jalur yang paling berbahaya seringkali adalah jalur yang sudah sering dilalui dari presentasi yang aman dan terprediksi yang memungkinkan pikiran audiens Anda mengembara. Sebaliknya, kita harus memiliki keberanian untuk mengganggu, untuk mengejutkan, dan untuk melibatkan indera, bukan hanya intelek. Kita telah melihat pentingnya kritis strategis, mengukur kelayakan peluang dan diri kita sendiri untuk memastikan bahwa energi kreatif kita diinvestasikan dalam pertempuran yang nyata dan selaras dengan kekuatan kita. Diskresi ini adalah fondasi di mana presentasi yang sukses dibangun. Inti dari semuanya adalah pemahaman psikologi manusia. Urutan emas tidak berubah. Emosi dulu, logika kedua. Dengan membuka hati, kita membuka jalan bagi pikiran untuk mengikuti. Kita harus menceritakan kisah yang beresonasi, menciptakan demonstrasi yang mencengangkan, dan membangun pengalaman yang dirasakan secara mendalam dan diingat lama setelah slide terakhir memudar. Dan ketika momen kebenaran tiba, kita harus melangkah ke peran pelaku pertunjukan, bukan dengan skrip yang tidak ontetik, tetapi dengan energi yang dimanfaatkan dan terfokus, yang mengubah keguguran alami menjadi kehadiran yang menarik. Presentasi yang hebat pada akhirnya dapat mengambil hampir semua bentuk. Itu dapat berupa cerita, simulasi, percakapan, atau bahkan demonstrasi. Itu bisa terjadi di ruang rapat, ruang kelas, atau bahkan pesta koktail. Mediumnya tidak relevan, hasilnya adalah semuanya. Presentasi yang hebat adalah apapun yang menciptakan momen pemahaman dan perasaan tunggal yang tak terhapuskan bagi audiens Anda. Momen itu memaksa mereka untuk tidak hanya setuju, tetapi untuk bertindak. Nah, kita sudah sampai di penghujung ringkasan buku kali ini. Semoga pembahasan tadi bermanfaat dan memberikan insight baru untuk kalian. Bagi yang merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa untuk like video ini sebagai apresiasi, share ke teman-teman atau grup diskusi yang mungkin butuh insight serupa,
Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap like, share, dan subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Sekian dari saya, sampai jumpa di video ringkasan buku berikutnya.